Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 7 di mana kami akan membahas artikel yaitu tentang Integrated Corporate Sustainability Assessment, Management Accounting, Control and Reporting. Di mana anggota kami yaitu Novi Asrina, Siti Alimatus Dianasa, dan Azra Ramizah. Nah, pada artikel ini kita akan membahas 5 topik pembahasan yang mana yang pertama akan dijelaskan oleh Novi Asrina. Baiklah, kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu tentang introduction atau perkenalan dari makalah ini. Mayoritas 93% CEO di seluruh dunia memandang keberlanjutan perusahaan sebagai hal terpenting bagi keberhasilan bisnis mereka di masa mendatang, dan hanya 38% yang percaya bahwa mereka dapat secara akurat mengukur nilai bisnis mereka berdasarkan inisiatif keberlanjutan. Dengan meningkatnya minat terhadap keberlanjutan, perusahaan menghadapi tantangan untuk mengembangkan strategi keberlanjutan yang inovatif, memiliki tujuan dan efektivitas dalam pengimplementasiannya. Banyak makalah yang diterbitkan tentang motivasi-motivasi tersebut. Namun, penelitian yang relatif sedikit membahas tentang bagaimana sih hubungan antara penilaian keberlanjutan, akuntansi manajemen, manajemen kontrol, serta pelaporan. Pada tahun 2009, Veira dan Otley berpendapat bahwa kesulitan membuat kemajuan signifikan dalam bidang akuntansi untuk keberlanjutan sebagian besar berasal dari pendekatan yang terkotak-kotak. Ada kecenderungan untuk berurusan dengan tema luas tentang peran akuntansi dan pelaporan untuk keberlanjutan secara umum, atau hanya fokus pada spesifik aspek alat akuntansi tertentu. Sistem kontrol atau kasus suatu perusahaan. Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau literatur yang berhubungan dengan tautan yang parsial antara pengukuran kinerja keberlanjutan, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, serta pelaporan. Temuan utama dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa beragam konsep didefinisikan dan digunakan dalam berbagai cara dan terkadang sama identik, terkadang terpisah antara konsep dalam literatur. Penelitian yang ada, meski banyak, terutama berkaitan dengan metode khusus di sebagian besar cara terisolasi, dan hanya sedikit makalah yang menyelidiki integrasi dan interaksi akuntansi, kontrol manajemen, dan pelaporan pendekatan. Berdasarkan temuan ini, makalah ini mengusulkan kerangka kerja komprehensif terintegrasi akuntansi, kontrol, dan pelaporan berkelanjutan, dan berpendapat bahwa semua elemen saling memperkuat dan membuka jalan menuju yang lebih efektif dilihat dari pendekatannya. Selanjutnya, susunan makalah ini bagian pertama yaitu perkenalan, bagian kedua membahas hubungan antara konsep penilaian berkelanjutan yang terpisah, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, serta pelaporan. Di bagian ketiga kami menganalisis hasil tinjauan literatur dan menggambarkan bagaimana pendekatan terintegrasi yang lebih baik dapat dikembangkan. Bagian keempat, kami mengusulkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan antara akuntansi, kontrol manajemen, dan pelaporan untuk penilaian berkelanjutan dan pengelolaan. Bagian terakhir, peneliti menyimpulkan, menggambarkan keterbatasan penelitian, dan memberikan pandangan untuk penelitian di masa akan mendatang. Selanjutnya kita membahas tentang perspektif and approach sustainability measure and management. Dasar untuk meningkatkan keberlanjutan suatu organisasi adalah untuk memberikan pengetahuan tentang yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dan sosial serta dampak lingkungan. Gagasan tentang bagaimana
Dampak ini dapat semakin ditingkatkan dan untuk mendapatkan informasi tentang apakah perubahan yang diterapkan benar-benar memberikan kontribusi yang diinginkan bagi pembangunan berkelanjutan. Namun, satu persyaratan penting untuk keberlanjutan perusahaan adalah mengembangkan kemampuan pengukuran dan memantau nilai-nilai baru. Alasannya, di samping itu, meningkatkan kepentingan publik dalam pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi yang dianggap membutuhkan bentuk eksternal validasi. Di sisi lain, jika ada peningkatan dan kinerja secara serius, kemudian relevansi strategis keberlanjutan perlu dikonversi menjadi kegiatan implementasi operasional dan pengukuran serta pengelolaan kinerja, dan peningkatan keberlanjutan menjadi sesuatu yang sangat penting. Perspektif dapat saling melengkapi dan membutuhkan pengetahuan dan penerapan akuntansi manajemen, kontrol, dan pelaporan keuangan, membuat dan menganalisis serta mengkomunikasikan informasi secara berkelanjutan. Itu merupakan alasan untuk kenapa perlu ditingkatkan tentang keberlanjutan ini. Pelaporan berkualitas tinggi untuk mencapai transparansi membutuhkan komunikasi dari luar yang baik tentang apa masalah keberlanjutan utama dan sifat spesifik dari harapan pemangku kepentingan. Berdasarkan pemahaman ini, sangat baik mengumpulkan informasi dan sistem manajemen yang sebanding dibutuhkan menyediakan informasi yang andal dan dapat dipahami secara luas yang dapat digunakan sebagai dasar pengungkapan, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas tinggi pada gilirannya membutuhkan pemahaman yang baik tentang tujuan berkelanjutan perusahaan yang relevan, efektif, dan kemungkinan berkontribusi perusahaan untuk menyelesaikan masalah berkelanjutan, efektivitas, efisien, dan memiliki proses dan alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta situasi pengambilan keputusan dan kebutuhan informasi para pelaku yang melaksanakan proyek-proyek berkelanjutan dan kegiatan. Dengan demikian, untuk menciptakan transparansi serta memberikan dukungan keputusan manajemen untuk kegiatan peningkatan dan pengkoordinasian organisasi pengukuran informasi berkelanjutan internal perusahaan dan proses manajemen diperlukan. Dalam konteks ini, berbagai pendekatan manajemen informasi perusahaan telah diusulkan dalam literatur berdasarkan prinsip bahwa pengukuran idealnya mendahului manajemen informasi dan komunikasi. Makalah ini membahas 4 pendekatan kunci. Yang pertama, penilaian keberlanjutan. Yang kedua, manajemen keberlanjutan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi. Dan yang keempat, sosial dan lingkungan atau keberlanjutan dan kontrol manajemen berkelanjutan dari 2 perspektif, yaitu menciptakan transparansi dan peningkatan kinerja. Selanjutnya kita membahas tentang perspektif and approach sustainability measure and management. Dasar untuk meningkatkan keberlanjutan suatu organisasi adalah untuk memberikan pengetahuan tentang yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dan sosial serta dampak lingkungan. Gagasan tentang bagaimana dampak ini dapat semakin ditingkatkan dan untuk mendapatkan informasi tentang apakah perubahan yang diterapkan benar-benar memberikan kontribusi yang diinginkan bagi pembangunan berkelanjutan. Namun, satu persyaratan penting untuk keberlanjutan perusahaan adalah mengembangkan kemampuan pengukuran dan memantau nilai-nilai baru. Alasannya, di samping meningkatkan kepentingan publik dalam pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi yang dianggap membutuhkan bentuk eksternal validasi. Di sisi lain, jika ada peningkatan dan kinerja secara serius, kemudian relevansi
strategis keberlanjutan perlu dikonversi menjadi kegiatan implementasi operasional dan pengukuran serta pengelolaan kinerja dan peningkatan keberlanjutan menjadi sesuatu yang sangat penting. Perspektif dapat saling melengkapi dan membutuhkan pengetahuan dan penerapan akuntansi manajemen, kontrol, dan pelaporan keuangan, membuat dan menganalisis serta mengkomunikasikan informasi secara berkelanjutan. Itu merupakan alasan untuk kenapa perlu ditingkatkan tentang keberlanjutan ini. Pelaporan berkualitas tinggi untuk mencapai transparansi membutuhkan komunikasi dari luar yang baik tentang apa masalah keberlanjutan utama dan sifat spesifik dari harapan pemangku kepentingan. Berdasarkan pemahaman ini, sangat baik mengumpulkan informasi dan sistem manajemen yang sebanding dibutuhkan menyediakan informasi yang andal dan dapat dipahami secara luas yang dapat digunakan sebagai dasar pengungkapan, pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas tinggi pada gilirannya membutuhkan pemahaman yang baik tentang tujuan berkelanjutan perusahaan yang relevan, efektif, dan kemungkinan berkontribusi perusahaan untuk menyelesaikan masalah berkelanjutan, efektivitas, efisien, dan memiliki proses dan alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta situasi pengambilan keputusan dan kebutuhan informasi para pelaku yang melaksanakan proyek-proyek berkelanjutan dan kegiatan. Dengan demikian, untuk menciptakan transparansi serta memberikan dukungan keputusan manajemen untuk kegiatan peningkatan dan pengkoordinasian organisasi pengukuran informasi berkelanjutan internal perusahaan dan proses manajemen diperlukan. Dalam konteks ini, berbagai pendekatan manajemen informasi perusahaan telah diusulkan dalam literatur berdasarkan prinsip bahwa pengukuran idealnya mendahului manajemen informasi dan komunikasi. Makalah ini membahas 4 pendekatan kunci. Yang pertama, penilaian keberlanjutan. Yang kedua, manajemen keberlanjutan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi. Dan yang keempat, sosial dan lingkungan atau keberlanjutan dan kontrol manajemen berkelanjutan dari 2 perspektif, yaitu menciptakan transparansi dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, perspektif transparansi. Melihat penilaian keberlanjutan dan pengukuran kinerja sebagai pendekatan untuk menginformasikan pelaporan untuk tujuan transparansi, mengambil perspektif luar dari masyarakat ke perusahaan. Tujuan pengukuran di sini adalah untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai dampak dan masalah perusahaan. Penilaian berdasarkan penilaian eksternal, karakter pengukuran harus didukung oleh perusahaan karena mereka memiliki lebih banyak informasi internal daripada informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan eksternal. Pengukuran internal demikian disimpulkan dari persyaratan penilaian dan cara mereka melayani pelaporan serta menciptakan transparansi tentang dampak perusahaan. Hubungan antara penilaian dan pelaporan sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat, persyaratan dan standar pelaporan. Pandangan yang berorientasi pada transparansi menyiratkan bahwa indikator harus distandarisasi, dikuantifikasi, dan dapat dibandingkan antara perusahaan dan dari waktu ke waktu. Indikator-indikator tersebut selanjutnya harus dipahami secara luas sebagai dari berbagai pemangku kepentingan eksternal dan mewakili informasi terintegrasi mengenai dampak perusahaan dan produk-produk utamanya. Upaya untuk pembakuan pengukuran kinerja berkelanjutan telah mulai menangani pelingkupan, pengumpulan data, dan unit yang akan digunakan untuk menstandarisasi cara informasi kinerja dibuat. Ini telah menghasilkan pengembangan berbagai pedoman, kerangka kerja, dan sistem manajemen.
tautan antara penilaian dan pelaporan berkelanjutan. Dengan demikian, sebagian besar dicirikan oleh akuntansi keuangan dan pelaporan. Beberapa penelitian akuntansi berpendapat bahwa akun berkelanjutan organisasi, terutama dalam bentuk laporan lingkungan dan sosial perusahaan, memiliki sedikit jika ada hubungan dengan berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa pengumpulan data kinerja berkelanjutan untuk tujuan pelaporan eksternal dapat mengarah pada greenwashing. Ketika perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan, maka keberlanjutan data kinerja ke dalam keberlanjutan atau laporan terintegrasi, tapi tidak dalam keputusan manajemen, itu tidak akan berkontribusi pada solusi dan pembangunan berkelanjutan dan juga tidak akan menciptakan nilai masyarakat. Tantangan inti untuk perspektif ini adalah bagaimana standar untuk pelaporan dan proses pelaporan harus dirancang dan bagaimana kesesuaian pelaporan perusahaan dengan standar-standar ini dapat dicapai. Sementara ini menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola dan regulasi. Beberapa perkembangan pasar seperti berkesinambungan peringkat juga dapat mempengaruhi konten dan pendekatan pembuatan informasi terkait keberlanjutan ini. Selanjutnya kita masuk kepada perspektif peningkatan kinerja. Dari perspektif manajemen yang berorientasi kinerja, pengukuran kinerja berkelanjutan dipandang sebagai proses pengumpulan, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi kinerja berkelanjutan untuk mendukung keputusan manajemen yang lebih baik. Pandangan ini sejalan dengan kategorisasi pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Malmy and Brown pada tahun 2008. Sebagian besar dari yang lebih luas, sistem kontrol manajemen perusahaan merancang pengukuran kinerja berkelanjutan untuk tujuan manajemen kinerja internal, menimbulkan persyaratan yang sangat berbeda dari pembuat data untuk laporan eksternal. Data berkelanjutan yang digunakan untuk pelaporan eksternal seringkali tidak dapat diandalkan, tidak lengkap atau tidak tepat. Sebelum perusahaan dapat menggunakan keuangan atau informasi non-keuangan, lebih baik untuk tujuan akuntabilitas atau untuk pengambilan keputusan strategis, harus yakin tentang kualitas dari informasi yang telah dikumpulkan dan dilaporkan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dan pengendalian harus menantang data berkelanjutan dengan hal yang sama kelakuan seperti data keuangan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal sebagian besar tertarik pada angka agregat dari seluruh perusahaan, lokasi produksi atau seluruh siklus hidup produk. Atau bisa juga aktor internal perusahaan biasanya juga perlu informasi yang terperinci dan terpilah untuk memeriksa atas peningkatan organisasi, proses dan produk internal. Untuk pengelolaan perbaikan sebagian besar pertumbuhan detail indikator kinerja yang berkaitan dengan produksi dan yang didefinisikan dengan jelas mengenai proses tempat produksi atau produk. Keberlanjutan dapat memiliki keduanya berdampak kuat pada prospek bisnis jangka panjang. Maka dari itu, indikator terkemuka dan tertinggal harus dimasukkan. Penelitian selanjutnya adalah diperlukan untuk mengembangkan kinerja yang lebih integratif dan dinamis, sistem pengukuran yang mencakup indikator terkemuka dan tertinggal untuk lebih memahami prioritas, interaksi dan pertumbuhan antara indikator keberlanjutan. Agar bermanfaat untuk mengelola peningkatan kinerja, indikator ini harus sesuai dengan kasus-kasus, situasi keputusan, dan sasaran peningkatan kinerja suatu perusahaan. Pada tahun 2016, Morioka dan Carvalho menemukan bahwa
Keempat, sistem pengukuran kinerja mencakup indikator keberlanjutan itu. Yang pertama, kinerja berskala sistem pengukuran area atau departemen tertentu. Yang kedua, individu penilaian kinerja. Yang ketiga, pelaporan keberlanjutan. Yang keempat, penilaian proyek. Untuk memastikan bahwa semua data pengukuran kinerja selaras dan berguna untuk mengambil keputusan serta untuk tujuan transparansi, Marioka dan Carvalho mengembangkan 3 level kerangka kerja untuk mengintegrasikan kinerja berkelanjutan ke dalam bisnis. Level pertama mewakili prinsip-prinsip untuk berkelanjutan perusahaan untuk memandu pengambilan keputusan dan didorong oleh nilai-nilai kolektif. Level kedua tingkat mencakup elemen bisnis inti dan berkelanjutan, yaitu proses dan praktik, kemampuan, penawaran, dan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Level ketiga yaitu faktor konteks, mewakili aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi level semuanya. Informasi berkelanjutan untuk penilaian investasi dan manajemen operasional, menangani manajer internal perusahaan dengan keahlian terperinci dalam produksi, produk, dan organisasi, dan karenanya sebagian besar spesifik terperinci dan disesuaikan dari berorientasi pada logika eksternal. Fungsi manajemen yang berbeda selanjutnya mencari informasi keberlanjutan yang berbeda untuk berbagai tujuan. Dasar pemikiran antara kinerja berkelanjutan pengukuran dan manajemen ditandai oleh internal control manajemen. Perspektif ini konsisten dengan perspektif Insedot yang diusulkan oleh Skateger dan Wagner pada tahun 2006. Perspektif Insedot berdasarkan pada bisnis, strategi, dan analisis masalah apa yang relevan untuk suatu implementasi strategi yang efektif dan untuk keberhasilan suatu strategi. Pilihan indikator dan metode pengukuran seperti apa yang dilaporkan secara eksternal didasarkan pada internal keputusan atau keputusan internal. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pedoman pengukuran keberlanjutan dan pendekatan dan keterkaitan manajemen, di mana pada bagian ini kita akan membahas 4 pedoman pengukuran keberlanjutan dan pendekatan dan keterkaitan dari manajemen, di mana yang sudah ditampilkan pada tabel 1 dari tinjauan literatur si peneliti. Yang pertama yaitu penilaian keberlanjutan, yang mana di sini kita akan lihat hubungan antara pelaporan, akuntansi, dan kontrol manajemen. Kita harus tahu apa sih itu penilaian keberlanjutan. Di sini penilaian keberlanjutan adalah sebuah proses di mana informasi diperoleh dari beberapa tujuan yang telah ditentukan atau indikator-indikator terutama yang berkonsentrasi pada pedoman informasi yang relevan untuk semua pengguna yang menjadi target utama. Penilaian keberlanjutan digunakan untuk tujuan pelaporan dan sering dilihat sebagai pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pengukuran kinerja untuk pengambilan keputusan. Indikator-indikator yang dipilih terutama diidentifikasikan dan dipilih oleh pendekatan secara menyeluruh, yaitu pendekatan dari luar maupun dari dalam perusahaan, ditargetkan untuk tujuan pelaporan yang sebaiknya distandarisasi karena tidak selalu berguna untuk pengambilan keputusan secara internal saja. Untuk pelaporan, perusahaan mungkin tertarik untuk mengumpulkan data yang terkait dengan indikator-indikator secara langsung yang berkaitan dengan standar pelaporan yang diusulkan oleh pedoman GRI, seperti kehilangan waktu kerja.
Meskipun jenis informasi yang bukan berhubungan dengan keuangan berpotensi digunakan untuk menciptakan transparansi, seperti indikator-indikator yang menyediakan informasi tentang dampak dan kinerja terdahulu, yang mana dia tidak begitu relevan untuk keputusan manajemen yang seharusnya fokus pada isu-isu yang berorientasi pada masa depan. Titik awal dari penilaian kinerja berdasarkan pendekatan ini, di mana dia berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan melihat secara detail harapan dan memperoleh pengukuran kinerja serta menghitung pendekatan-pendekatan dari sana. Meskipun perusahaan ini menderita potensi greenwashing, maksudnya yaitu ini istilah dari marketing yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk dari perusahaan itu dalam proses produksinya itu, yang mana dia itu ramah lingkungan dan seperti konspirasi yang mencurigakan yang dapat menyesatkan. Di sini beberapa peneliti menekankan pentingnya pelaporan keberlanjutan dan penampilan dari luar perusahaan dalam memperluas penggunaan perhitungan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan manajemen. Walaupun sebenarnya adanya keberagaman pemangku kepentingan, termasuk itu pemerintah yang mendukung penilaian dan pelaporan secara di mana dia pihak luar. Organisasi atau perusahaan sering menghadapi kesulitan ketika dia mencoba untuk membentuk proses pelaporan keberlanjutan yang solid, karena pedoman yang ada seringkali tidak mengarahkan pada hubungan antara strategi bisnis dengan isu dan praktek yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pelaporan keberlanjutan, di mana kita lihat di sini hubungan kepenilaian, manajemen akuntansi dan kontrol terhadap pelaporan. Selama 2 dekade terakhir, pelaporan keberlanjutan telah sangat berkembang, di mana stakeholder sosial termasuk itu pemerintah, karyawan, investor, dan media semakin mengharapkan perusahaan untuk melaporkan tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Banyak peraturan, pedoman, dan inisiatif yang mendesak perlunya transparansi perusahaan, tidak hanya tentang masalah keuangan tetapi juga tentang aspek sosial dan lingkungan dari perilaku perusahaan. Akibatnya banyak perusahaan yang melaporkan kinerja keberlanjutan. Di antara alasan utama perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka yaitu untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan tentang masalah tentang aspek sosial dan lingkungan perusahaan, untuk mengamankan atau meningkatkan legitimasi dan lisensi untuk beroperasi, kredibilitas, reputasi perusahaan, dan branding perusahaan, atau memotivasi karyawan untuk menangani masalah-masalah keberlanjutan, di mana adanya berbagai macam gaya dan format laporan keberlanjutan yang telah dikembangkan. Ada perusahaan yang memasukkan satu paragraf di dalam laporan tahunan mereka, laporan keberlanjutan ini. Terus juga ada dia dibuat bagian khususnya. Ada juga dia mengembangkan laporan keberlanjutan ini dengan yang terpisah. Atau juga ada perusahaan membuat laporan terintegrasi dengan mengintegrasikan laporan keberlanjutan dengan informasi keuangan dalam satu publikasi. Dengan adanya keberagaman laporan keberlanjutan ini, sehingga adalah diberikan standar pedoman tentang pelaporan ini, di mana standarnya, outputnya, prosesnya, serta dampaknya dari yang harus ada di pelaporan.
di mana keberadaan dan penggunaan berbagai standar ini berdampak pada kurangnya komparabilitas antara berbagai laporan keberlanjutan. Ada peneliti lain mengasumsikan bahwa kebanyakan manajer menggunakan pelaporan keberlanjutan ini untuk tujuan greenwashing tadi. Dari pandangan ini sebenarnya tidak ada hubungan yang berorientasi keberlanjutan antara pelaporan manajemen internal untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan, di mana mereka berpendapat bahwa selama perusahaan tidak berniat untuk mengintegrasikan pada pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan peneliti lain, di mana hasil itu menunjukkan bahwa terlepas dari peringkat dalam skema, struktur, sistem dan proses yang mana proses dalam pelaporan keberlanjutan ini dikelola dipisahkan dari kegiatan sehari-hari untuk setengah dari perusahaan yang disampel, di mana perusahaan memberikan pandangan ke depan secara terbatas dan pengungkapannya secara kuantitatif dari tindakan mereka untuk mencapai hasil keberlanjutan. Tetapi sebenarnya perusahaan ini juga menghindari memberikan informasi tentang kinerja keberlanjutan yang buruk yang sebenarnya sudah ada di perusahaan. Dari hasil penelitian ini memberikan pandangan yang buruk tentang kemampuan manajemen dalam proses pelaporan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke poin 3, akuntansi manajemen keberlanjutan, di mana kita lihat hubungan dengan kontrol manajemen, penilaian dan pelaporan, di mana istilah akuntansi manajemen keberlanjutan ini mengacu pada proses pengumpulan, analisis dan komunikasi informasi terkait dengan manajemen keberlanjutan perusahaan dan pengambilan keputusan. Data akuntansi manajemen secara umum digunakan untuk menyelaraskan internal dan untuk meningkatkan kinerja, di mana akuntansi manajemen berkelanjutan berfokus pada indikator yang paling material untuk tujuan pengambilan keputusan. Masalah material adalah isu-isu memiliki potensi untuk mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Untuk pelaporan, perusahaan mungkin tertarik untuk mengumpulkan data terutama untuk indikator yang terkait langsung dengan standar pelaporan sebagaimana yang diusulkan oleh pedoman GRI, seperti hilangnya waktu kerja. Di mana akuntansi manajemen keberlanjutan tidak hanya menggunakan data keuangan, seringkali diambil dari database yang sama dengan data yang mendukung akuntansi dan data keuangan secara fisik, karena hal ini sering kembali efektif hasil keuangannya. Ketertarikan terhadap informasi non keuangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin meningkatnya pengakuan bahwa masalah lingkungan dan sosial seperti emisi karbon dan masalah keselamatan sangat relevan secara ekonomi. Mengumpulkan data tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana perusahaan dapat memahami nilai yang mereka buat dan dapat berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, kontrol manajemen keberlanjutan, di mana kita lihat hubungan dengan akuntansi, penilaian dan pelaporan. Kontrol
kontrol manajemen mencakup desain dan penggunaan kontrol untuk memastikan secara formal dan informal bahwa perilaku dan keputusan karyawan mereka itu secara konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan. Kontrol manajemen mencakup kontrol formal maupun informal, di mana kontrol manajemen keberlanjutan bertujuan untuk terus mengukur, mengelola, dan meningkatkan dalam proses berulang interaksi antara bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Di mana kontrol manajemen keberlanjutan sebagian besar dalam konteks mendukung peningkatan kinerja internal yang menghubungkan pengukuran kinerja dan manajemen keberlanjutan dan akuntansi manajemen keberlanjutan. Kontrol manajemen keberlanjutan juga dapat melayani fungsi sintesis dengan mengintegrasikan perspektif akuntansi manajemen yang lebih operasional dan instrumental dengan perspektif strategi sistem manajemen. Namun, kontrol dari manajemen keberlanjutan juga dapat dikaitkan dengan penilaian dan pelaporan karena dapat mengumpulkan informasi untuk tujuan pelaporan dan untuk mengontrol tindakan kinerja yang dilaporkan secara eksternal dan diteliti oleh para pemangku kepentingan pihak luar. Beberapa studi akademik menekankan peran dari kontrol manajemen keberlanjutan ini di mana membentuk proses pelaksanaan kegiatan peningkatan keberlanjutan seperti reward dan kompensasi, administrasi, dan kontrol budaya. Peran manajemen kontrol sustainability ini untuk implementasi strategi dan manajemen informasi untuk dukungan keputusan manajemen telah diselidiki cukup luas dalam literatur akuntansi dan kontrol manajemen konvensional. Namun penelitian tentang hubungan antara manajemen kontrol sustainability dan pengukuran informasi lainnya dan pendekatan manajemen seperti akuntansi manajemen dan pelaporan masih dalam masa pertumbuhan. Sementara yaitu mengenai penilaian keberlanjutan, penilaian keberlanjutan, pelaporan, akuntansi, dan kontrol manajemen menunjukkan bahwa beberapa hubungan secara parsial telah ditangani oleh beberapa peneliti, di mana tinjauan literatur yang masih ada menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara pengukuran informasi keberlanjutan utama dan informasi manajemen dan kerangka kerja. Selanjutnya, dari konsep terpisah ke kerangka kerja terintegrasi. Dari tinjauan literatur ini berfokus pada hubungan antara konsep penilaian keberlanjutan, akuntansi manajemen, kontrol, dan pelaporan memberikan 3 wawasan. Yang pertama, ada yang besar jumlah literatur tersedia pada konsep yang terpisah, tetapi hanya literatur terbatas tentang keterkaitan antara mereka. Nah, yang kedua, banyak kebingungan tampaknya ada tentang apa konsep individu memahami dan apa yang bukan tentang mereka. Dan ada juga apa yang tentatif dan efek dari pendekatan tersebut. Nah, yang ketiga, empiris terbatas ini penelitian tersedia menganalisis praktik perusahaan yang sebenarnya dan bahkan kurang penelitian telah dikhususkan untuk meneliti interaksi dan integration dari konsep-konsep ini. Selanjutnya masuk ke kerangka kerja untuk merancang keberlanjutan terintegrasi pengukuran, manajemen, dan pelaporan. Untuk peningkatan kinerja keberlanjutan yang efektif terbagi 2, yaitu baik pengukuran maupun manajemen. Untuk kinerja internal tujuannya meningkatkan dan transparansi eksternal perlu terhubung lebih baik. Dan yang kedua, indikator termuka dalam tertinggal harus dipertimbangkan dan dihubungkan dan dikelola secara sistematis. Pada kerangka kerja, pada gambar 1 menunjukkan bahwa bagaimana konsep dapat digabungkan menjadi pendekatan integratif, tidak hanya menghubungkan individu, bagian, tetapi juga menentukan kebutuhan untuk loop umpan balik.
Pada pekerjaan dapat membantu merancang dan mengelola pengukuran secara sistematis, manajemen kinerja dan pelaporan masalah keberlanjutan di Indonesia secara terpadu, baik dengan secara eksplisit, mengambil orang luar perspektif orang dalam, atau kedua perspektif dalam frekuensi. Dengan demikian, penerapan pendekatan jalur kembar. Baiklah, selanjutnya, merancang pendekatan terpadu dari luar eksternal internal perspektif. Beberapa pihak berpendapat bahwa tekanan eksternal dari para pemangku kepentingan lebih banyak berdampak pada perilaku perusahaan dan akibat kinerjanya daripada tujuan dan tekanan internal. WBJSD menekankan pentingnya menggunakan umpan balik pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan siklus pelaporan dan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja aktual. Merancang pendekatan laporan dan penilaian keberlanjutan terintegrasi yang terkait baik dengan akuntansi dan kontrol manajemen dapat dipandu oleh dari beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu ada informasi apa yang diharapkan oleh para pemangku tersebut, kepentingan berbeda dan bagaimana informasi harus disiapkan. Ada juga pertanyaan bagaimana kita harus menilai dampak keberlanjutan. Terus aspek dan isu sosial dan lingkungan apa saja yang kita hadapi, bagaimana kita bisa berkomunikasi tentang hal tersebut, dan bagaimana kita menanggapi masalah, bagaimana kita bisa mengembangkan kontrol, dan bagaimana kita bisa mengembangkan strategi keberlanjutan yang efektif tersebut. Keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat. Para pemangku kepentingan yakin bahwa mereka memiliki pengaruh tertentu dengan terlibat dalam pertukaran informasi berdasarkan laporan keberlanjutan, dan informasi dalam laporan tersebut dianggap dapat dipercaya dan relevan. Tetapi tidak mungkin menjamin bahwa semua pemangku kepentingan akan percaya isi laporan tersebut. Selanjutnya, merancang sebuah pendekatan terintegrasi dari dalam eksternal perspektif. Perspektif insight berfokus pada kinerja keberlanjutan perbaikan yang kemudian dilaporkan sebagai langkah terakhir. Sering didasarkan pada strategi keberlanjutan bisnis dan analisis masalah apa yang relevan untuk implementasi yang efektif dari strategi di perusahaan tersebut. Dalam pendekatan penilaian kemampuan dan akuntansi manajemen dan sistem kontrol di tempat manajemen diperlukan untuk menentukan tujuan dan kriteria apa yang dipahami oleh keberlanjutan perusahaan kinerja. Hal ini adalah tugas manajemen puncak dan menengah. Untuk mengidentifikasi keberlanjutan terkait strategi material masalah, untuk memiliki sistem kontrol di tempat dapat mencapai target dan sasaran, dan akhirnya melaporkan prestasi dan kesenjangan. Berdasarkan loop umpan balik dari pemangku kepentingan ke perusahaan, informasi pengukuran sistem pelaporan dapat diadaptasi untuk memastikan bahwa indikator dan masalah tersebut yang merupakan kunci bagi para pemangku kepentingan dan keberhasilan bisnis adalah dalam penilaian, akuntansi manajemen, kontrol, dan sistem pelaporan tersebut. Dalam pandangan ini, pengukuran dan pengelolaan pendekatan awalnya didorong oleh strategi perusahaan. Dari perspektif insight, merancang manajemen yang terintegrasi, pendekatan akuntansi, dan kontrol yang terkait dengan penilaian dan pelaporan. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntansi dan pelaporan keberlanjutan tidak dapat dilihat hanya sebagai tindakan sukarela saja, tetapi perusahaan juga dia tantang mengenalinya sebagai praktik manajerial yang diperlukan untuk membangun suatu luas dan basis informasi yang berguna untuk menyelaraskan kinerja keberlanjutan dan sistem manajerial dengan konteks kelembagaan tempat perusahaan beroperasi tersebut. Informasi tentang proses tidak hanya memberikan transparansi pada tujuan keberlanjutan, tetapi juga pada proses menuju sasaran dengan melaporkan target, kerangka waktu, dan kemajuan. Pelaporan dari perspektif orang dalam tidak hanya memberikan penjelasan bangsa untuk pencapaian kinerja non-keuangan. Hal ini memperhitungkan nilai masa depan kinerja sustainability untuk organisasi dan pemangku kepentingan tersebut.
Organisasi harus memberikan laporan yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami organisasi, yaitu tidak hanya kinerja mereka, tetapi juga jalan menuju pencapaian kinerja ini dan internal faktor yang mempengaruhi hasil. Selain itu, organisasi tidak boleh hanya melaporkan efek, tetapi juga menjelaskan bagaimana terintegrasi dalam konteks bisnis tersebut. Ketika konten laporan jelas dan relevan, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan kritik berdasarkan pada laporan. Organisasi pada gilirannya dapat menggunakan umpan balik ini di dalamnya pengambilan keputusan dan proses manajemen untuk meningkatkan mereka kinerja keberlanjutan. Pendekatan jalur kembar yang dikembangkan dengan baik mencerminkan hubungan yang baik antara inside dan inside in. Pandangan dapat mendukung pertukaran antara berbagai perusahaan aktor internal dan pemangku kepentingan eksternal dengan cara yang memperlakukan perbaikan keberlanjutan dalam proses berulang. Baiklah, selanjutnya kita masuk dengan kesimpulan. Kerangka terpadu yang diusulkan dapat membantu para peneliti lebih fokus pada pengembangan pendekatan terpadu untuk pengumpulan kinerja manajemen. Manajemen yang laporan tidak peduli apakah transparansi atau dukungan keputusan untuk meningkatkan kinerja diambil sebagai strategik a priori. Kerangka kerja bisa juga mendukung manajemen untuk lebih memahami bagaimana keempatnya konsep penilaian keberlanjutan. Manajemen keberlanjutan reputasi dan kontrol dan pelaporan keberlanjutan terkait dan dapat dihubungkan satu sama lain untuk mengembangkan pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu semacam itu diperlukan untuk menciptakan transparansi secara efektif, tidak hanya dapat mengatasi pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga tentang menciptakan transparansi kepada pemangku kepentingan internal perusahaan. Dan demikian juga terkait dengan para aktor yang bertanggung jawab mengelola dan mengukur kinerja keberlanjutan. Jika suatu perusahaan ingin meningkatkan kinerja, para aktor internal membutuhkan alat manajemen untuk menyelaraskan organisasi, mengukur dan mengelola kelemahan dan program crash terkait dengan komunikasi internal yang diberikan relevansi eksternal perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan yang membutuhkan komunikasi eksternal dan keterlibatan eksternal pemangku kepentingan juga. Sekian dari kelompok 7. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.